Untuk menjawab pertanyaan umumnya, pertanyaan kalian semua, sebelumnya ya, coba perhatikan belakang pelanggan ini. Kita lakukan pembekaman ada 14 cup ya. Perhatikan di mana seperti biasa kita lakukan, kita tembakkan tempat bekam itu ya. Lepas itu kita kapkan. Lepas itu kita sedut pakai penyedut bekam mengepam ya. Dan kita lanjutkan membuka cup yang seterusnya. Seperti biasa, kita buka lap dan tunjukkan darah kepada kalian semua ya. Perhatikan. Dan kita lanjutkan lakukan tembakan pakai pin bekam. Kita kapkan, kita sedut dan dibiarkan, dan lanjutkan untuk membuka cup yang lain. Kita lanjutkan terus menerus sehingga tuntas, maksudnya sehingga semaksimal mungkin mengeluarkan darah. Ada cup itu dalam beberapa kali kita bekam, 3 kali, 4 kali, 5 kali atau lebih baru habis. Jadi kita lakukan sampai tuntas lah, sampai habis darah, baru kita berhenti melakukan bekam. Beralih kepada awal tadi, kita beritahu kepada kalian ya terkait dengan menjawab pertanyaan umum, menjawab pertanyaan kalian semua ya. Ada orang yang bertanya, tidak syoklah bekam darah, keluar sikit saja, kenapa tidak banyak? Untuk menjawab persoalan ini ya, kuantiti ya, darah bukannya prioriti utama di dalam berbekam ini ya. Sikit atau banyak bukan hal yang utama dalam berbekam, itu maksudnya ya. Dalam pembekaman kita mewujudkan keradangan yang terancang. Kalian tahu tak, keradangan ini adalah komplikasi yang dirasai tubuh badan kita terkait dengan sakit. Bila kita bekam, sudah pasti kulit kita itu dibekam akan kembung, akan rasa bengkak nanti kan, ataupun rasa terhempit. Apalagi ditoreh pakai pisau bekam ataupun ditembak pakai pin bekam, sakit kulit itu macam gigit semut rasanya kan. Yang bekam itu biasa tahulah, yang belum pernah bekam itu mungkin mereka memikirkan, wah takutlah bekam itu sakit. Jadi itulah teknik dan cara berbekam, dia harus begitu untuk mengeluarkan darah. Jadi pasti akan ada kesan. Itulah keradangan, sama ada bengkak, jadi merah, rasa yang sakit, itu biasa ya, karena itulah proses berbekam darah. Semua simptom ini ya, semua tindakan ini ataupun simptom ini akan mengundang kepada antibodi badan untuk menguatkan lagi area kita punya imun sistem. Sel darah putih akan datang, sistem pertahanan badan akan jadi kuat, darah akan jadi lancar, itu fungsi radang jadi baik. Jadi dalam bekam kita membuat keradangan yang baik dan terkawal untuk menguatkan lagi imun sistem badan secara semula jadi ya. Itu yang pertama ya, bekam boleh membina keradangan yang baik dan terkawal dengan cara yang betul. Yang kedua pula ya, bekam mengeluarkan CPS, iaitu darah-darah yang kotor.
darah yang tidak diperlukan badan bagus untuk dikeluarkan. Jadi itulah pembekaman sebenarnya ya. Walaupun darah itu sedikit ke banyak ke keluarnya, itu tidak penting sangat ya. Yang terpenting sangat sini, setiap darah yang keluar itu sama ada sedikit ke banyak, kualiti darah yang keluar itu sangat tinggi. Maksudnya benda kotoran yang dibuang itu akan menghasilkan pemulihan badan kita. Sama ada sedikit keluar banyak keluar akan mendapat kesannya. Jadi banyak atau sedikit kualiti darah bukanlah keutamaan dalam pembekaman sebenarnya ya. Tetapi mekanisme ya, pembekaman itu sendiri yang sangat hebat. Maksudnya yang pertama ya, mengeluarkan CPS. Mengeluarkan CPS ini maksudnya mengeluarkan darah-darah yang kotor. Lepas itu mewujudkan keradangan seperti mana yang saya katakan tadi. Bila kita melakukan bekam, sudah pasti akan terjadi komplikasi seperti pembekakan, bengkak kulit itu dipam. Lepas itu tembak pakai pin bekam ataupun toreh pakai pin bekam, pasti akan ada rasa sakit. Lepas itu kulit itu pasti akan jadi merah. Jadi ini kita mewujudkan keradangan teranjang. Lepas itu dengan hal begini, datanglah sistem badan kita akan dikuatkan. Maksudnya apa? Bila tubuh kita kena kesakitan, akan hadirlah imun sistem kita, sel darah putih kita akan datang. Pertahanan sistem badan kita akan bertindak sendiri untuk menguatkan, memulihkan tubuh badan kita sendiri. Maka dengan itu kesannya sangat membantu tindak balas imun sistem, pertahanan daya tubuh kita untuk memulihkan dan menyembuhkan tubuh kita sendiri, di samping mengeluarkan darah CPS, darah kotor itu. Jadi itulah kebaikan berbekam. Jadi bukan tergantung kepada sedikit atau banyak darahnya, tetapi tindakan berbekam akan memberi tindakan merangsang antibodi kita, sistem imun badan kita akan merawat tubuh kita sendiri secara semula jadi. Itulah kebaikan berbekam dan tujuan berbekam sebenar-benarnya. Bukan hanya membawa darah kotor, tetapi menguatkan imun sistem dan daya pertahanan tubuh kita dipertingkatkan. Itu harap jelas dan mudah dipahami.